Horas, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan penuh sukacita kembali lagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kembali dalam acara podcast Sermon. Hari ini dengan penuh sukacita juga sebab kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya luar biasa juga. Dan ada yang spesial. Podcast Sermon hari ini setelah sekian minggu diadakan podcast Sermon, ini adalah yang perdana untuk membahas tentang epistel. Epistel firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada Partangyangan atau ibadah lingkungan. Dan hari ini kita akan bersama-sama berbicara dengan seorang pendeta yang luar biasa dan sepak terjangnya juga luar biasa. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol, izinkan saya memandu kita dalam doa pembuka. Untuk itu, mari Bapak Ibu, Amang Inang, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hingga pada hari ini. Bersyukur Bapa memberkati kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Dan hari ini kami siap untuk disegarkan melalui firman Tuhan dalam podcast sermon hari ini. Kami akan membahas tentang epistel, firman yang akan dikhotbahkan pada Partangyangan. Bapa berkati kami, secara khusus narasumber yang akan memberitakannya, supaya firman Tuhan boleh kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Terpuji termuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan di bagian awal tadi bahwa hari ini adalah podcast sermon, namun kita akan membahas epistel atau khotbah Partangyangan. Kita akan membahas khotbah Partangyangan untuk minggu yang ke-18 setelah Trinitatis, minggu 29 September 2024 dengan topik minggu Pangurupio dihita di bagasan Goarni Jahoba. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama kita akan sambut pembicara kita yang luar biasa, Pendeta Yosua Togatorop. Kita beri tepuk tangan. Shalom. Shalom Mamang Pendeta. Shalom. Ya, perkenalkan saya Pendeta Sipe Utap ya. Tapi kan mungkin pendengar di luar juga ada yang belum kenal barangkali. Bolehlah kenalkan dirinya Amang Pendeta. Siapa Amang Pendeta? Pelayanannya di mana? Silahkan Amang Pendeta. Iya baik. Shalom saudara-saudara semuanya, pemirsa dimanapun berada yang setia senantiasa mengikuti channel YouTube podcast daripada HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara kita, Bapak Pendeta Simon Perez Hutapea, yang juga yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan diri saya adalah Pendeta Yosua Togatorop yang saat ini melayani di Gereja Tuhan HKBP Tembesi Indah, Resort Tembesi Indah. Di sana baru melayani sekitar 1 tahun 2 bulan. Ya, itu saja yang bisa saya perkenalkan secara ringkas tentang diri saya. Selamat berjumpa, selamat mengikuti podcast ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Oh ya, FYI nih, for your information buat para pendengar Amang Inang sekalian. Amang Pendeta Yosua Togatorop ini adalah salah seorang pendeta resort yang terpilih menjadi anggota MPS. Apa ya MPS Amang? MPS singkatan dari Majelis Pekerja Sinode. Iya, terpilih dari di distrik ini akan bekerja pada periode berikutnya. Dan ini salah satu pendeta muda yang terpilih jadi MPS. Kasih aplaus lah dulu, luar biasa. Selamat berjuang Amang. Baik, untuk bagian berikutnya. Tapi kita sekarang berjuang untuk firman Tuhan hari ini dulu ya. Amin. Iya Amang Pendeta, hari ini kita akan bahas seperti yang saya katakan tadi itu di epistel Markus 9 ayat 38 sampai 50, benar ya Amang Pendeta? Ya, saya akan bacakan bagi kita semua, nanti kita boleh sama-sama. Markus 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Beginilah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air
oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan, Amang Pendeta. Ya Pak Pendeta, berbicara tentang firman Tuhan yang akan disampaikan pada khotbah pertanyaan dalam minggu ini, kira-kira kami mau mendapatkan penjelasan dulu dari Bapak Pendeta. Kira-kira apa yang bisa Pak Pendeta jelaskan, mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana barangkali ya, karena firman Tuhan ini kayaknya banyak sekali kata-kata yang agak sulit barangkali. Apa yang bisa Bapak Pendeta jelaskan dengan kita tentang firman Tuhan hari ini? Silakan, Amang Pendeta. Baik, terima kasih kepada Bapak pembawa acara kita. Tentu tema atau nas khotbah ini sangat menarik sekali dan memiliki sebuah dampak yang sangat luar biasa dan aplikasi yang sangat luar biasa juga yang hendak kita implementasikan di dalam konteks kehidupan saat ini. Saya mau mengawalinya demikian. Saudara-saudara sekalian, berbeda itu baik. Tetapi yang namanya membeda-bedakan itu adalah sangat-sangat tidak baik. Sekali lagi, berbeda itu baik, tetapi yang namanya membeda-bedakan itu sangatlah tidak baik. Saya yakin kita semua paham betul dengan makna daripada ungkapan ini. Kita tidak dapat memaksakan agar semuanya sama. Pasti ada yang namanya berbeda. Namun ketika kita dapat menerima yang berbeda itu dengan apa adanya, tentu akan memiliki banyak hal yang positif dalam hidup kita. Kita akan kaya, kita akan mengetahui banyak hal, begitu juga kita akan mengerti akan banyak hal. Jikalau kita memang menerima apa yang namanya perbedaan itu. Tetapi jikalau sudah membeda-bedakan, ini tentu sangat tidak baik. Ya, benar ya Bapak pembawa acara ya? Benar sekali. Membeda-bedakan itu sangat-sangat tidak baik. Misalkan kita membuat sebuah contoh, ada sebuah kelompok atau sebuah komunitas ya. Mereka kelihatan bersama. Mereka diskusi bersama, mereka kumpul bersama, tetapi di dalam hati mereka itu tidak seindah daripada foto bersama itu. Iya kan? Tetapi di dalam kenyataannya, bahkan di dalam hati mereka, itu tidak seindah daripada baju seragam yang sama itu juga. Kan begitu. Karena apa? Persoalannya di sini adalah sudah terjadi sesuatu hal yang membeda-bedakan. Membeda-bedakan serupa dengan yang namanya eksklusivisme. Ya. Eksklusivisme yang di dalam definisinya adalah tindakan atau sebuah kebijakan yang mengucilkan seseorang atau mengucilkan kelompok dari satu tempat, dari suatu kelompok, atau dari hak istimewanya. Jadi boleh demikian. Seseorang itu sudah berada di dalam hak istimewanya, tetapi dia malah dikucilkan. Nah,
eksklusivisme ini juga didefinisikan bahwa adanya sebuah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri. Jadi kedua-duanya sama. Jikalau kita mengucilkan, memisahkan orang lain, ini eksklusivisme. Tetapi serupa juga jikalau kita sendiri yang justru mengambil sikap untuk memisahkan diri, ini juga adalah eksklusivisme atau membuat sebuah yang namanya membeda-bedakan itu. Nah, tentu saudara-saudara semuanya, bila keadaan sudah seperti itu yang terjadi, pasti relasi kehidupan sosial kita sudah bermasalah. Ini dia masalahnya. Sudah bermasalah. Dampak negatif daripada itu ialah adanya sebuah anggapan bahwa kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita itu lebih penting daripada kelompok lain. Atau jikalau secara individu atau secara pribadi, maka dia akan tertutup pada dunia luar. Ya. Akan sulit membuat sebuah perubahan yang progresif ke depan. Jikalau itu berbicara tentang teamwork atau kebersamaan dalam bekerja. Yang akhirnya dia akan rawan konflik. Rawan konflik, hati-hati. Rawan konflik, baik konflik secara internal dan bisa memecah yang namanya persatuan. Yang justru menganggap orang lain itu salah atau menganggap orang lain itu sebagai saingan. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita semua lewat apa pembuka yang saya sebutkan tadi, keadaan atau realitas tersebut jugalah yang kita temukan di dalam nas ini. Sebelumnya, kalau kita membaca mulai dari ayat 37 sampai, ayat 33 hingga ayat 37, maksud membeda-bedakan itu sudah ada atau sudah terlihat dari awalnya. Di mana para murid mempertentangkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Bahasa yang dipakai di dalam Lembaga Alkitab Indonesia adalah mempertentangkan. Berarti kalau mempertentangkan sama dengan keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kan begitu ya? Sebuah konflik internal yang sudah terjadi. Kemudian hal itu tidak selesai. Ketika Yesus menyapa para murid itu, oleh karena mereka berlomba-lomba untuk mencari siapa yang paling terbesar, ya, hal ini berlanjut. Masalah semakin besar, ya, mulai dari adanya seseorang yang bukan murid Yesus. Tadi konflik internal, kini bergeser menjadi meluas, menjadi konflik yang melebar keluar, eksternal. Ya. Karena adanya seseorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ya. Seharusnya Bapak pembawa acara tidak ada masalah di sini. Iya kan? Karena mengusir setan. Karena itu adalah persoalan yang besar. Ini masalah yang mau dihadapi dan diselesaikan oleh Yesus. Masalah utama adalah mengusir kejahatan, mengusir setan. Karena apa saya katakan demikian? Ini masalah yang sangat besar. Harusnya tidak ada persoalan di dalamnya. Sebab menghadapi orang yang kesetanan saja, sulitnya sudah minta ampun. Betul ya? Benar. Sudah sulitnya minta ampun. Apalagi di sini menyebut mengusir yang benar-benar setan. Kan gitu kan? Ya kan di sini. Artinya success mission atau mission complete. Tidak ada persoalan. Harusnya keadaan itu disambut baik oleh para murid. Mungkin bisa sambil bertanya, kira-kira jurus apa yang dipakai? Maka bisa mengusir setan itu. Bagilah sedikit jurusnya kan. Mungkin di sana dia mengatakan di sana masih banyak setan. Bukan hanya cucu cicit setannya lagi. Mungkin jonggolnya setan juga sudah ada di situ kan. Benar. Saking parahnya ya. Seharusnya tidak ada masalah. Ini bukan selesai persoalan, justru setan yang pindah. Benar. Ke dalam hati yang menghasut daripada orang-orang. Nah, ini persoalan. Maka di sini diawali dengan perkataan dan statement daripada Yohanes, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Saya menggarisbawahi demi namamu. Ini berarti bahwa berita tentang Yesus itu sudah mulai keluar. Sudah mulai tersebar. Tidak hanya pada murid lagi. Sehingga ada kelompok atau pribadi individu lain di luar mereka yang mau bergabung, yang terkagum-kagum ya.
Mengusir setan demi namamu juga berarti bahwa seseorang itu sudah mengagumi Yesus. Walaupun dia tidak terang-terangan mengatakan bahwa dia mau mengikut Yesus. Sudah menghidupi, sudah mengikuti, dan sudah mempercayai Yesus tanpa harus memviralkan. Ya gitu ya. Ya. Dia sudah kagum. Sehingga ada karunia di dalam dirinya oleh rasa kepercayaannya itu, sehingga dia bisa membuat sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Tetapi kita melihat ada luapan ego daripada murid yang tak terkendali. Dia mengatakan, kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Luar biasa sekali. Ego yang sangat luar biasa, kami mencegah karena dia bukan pengikut kita. Pertanyaannya, sudah berhasilkah orang tadi mengusir setan itu atau belum? Kan di sana. Sekali lagi, sudah keluarkah setan itu atau belum? Jawabannya sudah. Ya sudah. Harusnya sudah clear, sudah selesai. Tetapi mengapa dipersoalkan? Ya. Kita tahu masalahnya di mana. Dikatakan tadi, karena dia bukan pengikut kita. Ini ego yang sangat luar biasa itu. Jadi boleh-boleh saja. Kita juga jikalau ego kita sudah meledak, sudah meluap-luap, mungkin orang yang terdekat dalam hidup kita pun kita anggap sebagai musuh. Ini bahayanya. Rekan kerja kita pun atau bahagian sesama kita pun akan kita anggap sebagai musuh. Mengapa? Ada kecemasan, ya, ada ketakutan, ya. Jangan-jangan ke depannya mereka lebih terkenal, ya, sehingga dia yang diutus itu statusnya diragukan. Ya. Ini persoalannya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, harapan daripada para murid itu adalah pasti Yesus marah. Kok berani-beraninya orang itu? Mereka menduga demikian jawaban Yesus. Siapa dia? Kok bisa demikian? Atau dipersoalkan itu? Seharusnya harapan mereka itu di sini adalah Yesus berpihak kepada para murid itu. Karena Yesus sehari-harinya bersama dengan para murid. Wajar dong? Ya wajar. Logikanya demikian. Karena legalitas sebagai murid itu jelas dibanding daripada orang lain di luar mereka. Nyatanya tidak ya? Oh, nyatanya tidak. Yesus memberi jawab apa? Dikatakan jangan kamu cegah dia. Sekali lagi, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengandalkan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi enggak asal-asal. Tidak murahan. Ya. Kuasa Yesus itu bekerja di dalam iman seseorang. Bukan di dalam letak yang namanya dalam hal administratif. Bukan berarti kalau sudah tertulis identitasnya Kristen, maka dia akan menjadi otomatis di sana. Ya. Iman bekerja pada dia. Oh bukan. Walaupun itu perlu. Tetapi yang terutama itu adalah kuasa Yesus itu bekerja di dalam iman seseorang yang mau melakukannya. Sehingga kemudian dikatakan Yesus lagi, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini harus kita garis bawahi. Jangan kita memaksa orang lain menjadi lawan kita. Sementara dia tidak ada lawan sama kita. Dikatakan tadi, yang tidak melawan kita, berarti ada sebuah tindakan. Ada sebuah action dari luar yang datang kepada diri kita, yang mempengaruhi diri kita, maka itulah yang menjadi lawan. Tapi kalau dia diam-diam saja atau biasa saja, mengapa kita harus menganggap dia sebagai lawan? Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Itu dia. Yesus yang akan memberikan upah, bukan kita. Apapun yang baik, sekecil apapun itu, kalau kita perbuat, ya Yesus yang akan menjadi bahagian yang akan mempertimbangkan semua kita. Nah, di sini kita melihat bahwa murid memahami konsep discipleship, konsep pemuritan itu masih hanya dipahami secara lahiriah, secara kedagingan, ya, soal ambisi dan soal kuasa. Sementara Yesus mau mengajarkan inti daripada mengikut Yesus adalah soal memberi hati untuk berbagi kebaikan dan menjadi penyembuh kepada setiap orang. Itu sebab Yesus berkata, barang siapa memberi kamu secangkir air, itu adalah
bahagian daripada kita. Yesus sangat mengapresiasi kebaikan sekecil apapun itu. Itu bukti bahwa dia ada di pihak kita. Jadi identitasnya bukan hanya sebatas identitas inisial dari KTP, tetapi identitas itu sudah nyata. Ya, bahkan dikatakan layak mendapatkan upah surgawi. Ada reward, ada appreciate. Ya, jadi kita mau melihat yang pertama di sini di dalam bagian pembahasan ini, karakter atau standar daripada murid Yesus yang sesungguhnya. Nah, lalu kita melihat kepada sisi yang kedua daripada nas ini, bagaimana harga, nilai, value daripada murid Yesus. Kalau dia melakukan hal yang baik, maka akan mendapatkan upah yang baik. Tetapi disebut juga ada punishment, ada hukuman yang tersedia juga bagi orang yang bukan di pihak dia, yang bukan atau yang menentang Yesus, yang menyesatkan, dikatakan tadi, yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Nah, jadi Yesus menghampiri semua orang agar dekat kepadanya. Tetapi jikalau ada orang yang mencoba untuk menyesatkan dan membuat orang semakin menjauh daripada Yesus, nah berarti orang itu tidak satu tujuan atau tidak satu visi bersama Yesus. Maka dikatakan, jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Saya tidak tahu bagaimana bentuk daripada manusia jikalau itu diartikan secara harafiah. Tetapi untunglah tidak demikian, kan gitu ya. Karena Yesus Maha Pemurah, masih memberikan kesempatan, ya pengampunan kepada setiap orang. Itu hanya sebuah kiasan saja untuk memberitahu bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus untuk membawa semua orang semakin mendekat kepada Yesus, dan kualitas kita, value kita sebagai pengikut Kristus yang setia, ini adalah hal yang sangat-sangat serius sekali. Dan upaya untuk mencegah atau menyesatkan orang lain adalah sebuah hal yang sangat-sangat tidak terpuji. Itu sebab kalau kita masih ingat akan firman Tuhan, ya dari Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Singkat cerita, yang mau dikatakan bahwa hidup orang Kristen itu harus berdampak pada Yesus, itu intinya. Harus berdampak, ya. Menjadi menggarami, ya, bisa membawa damai dengan orang lain, ya, memandang orang lain sebagai sahabat bukan musuh, ya, dan juga menganggap perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan untuk saling melengkapi, bukan kepada sebuah persaingan yang tidak sehat. Ini yang mau kita lihat di dalam realitas kehidupan sekarang, ya. Kalau para murid tadi mempersoalkan itu, ternyata Yesus melihat dari sisi yang lain, bagaimana dia bersifat mengajak orang lain. Semakin banyak orang yang mendekatkan dirinya kepada Yesus. Dan di sanalah mutu atau kualitas seseorang yang percaya itu justru semakin melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Demikian. Ya, demikian Pendeta. Ini sudah dijelaskan dengan begitu kompleks sekali. Saya bingung jadi mau bertanya apa ini. Sebab tampaknya semua sudah sangat jelas. Tapi izinkan saya tetap bertanya nih sama Mang Pendeta. Pertanyaannya sederhana sih. Gak tahu deh tadi udah dijawab atau belum ya. Tapi saya malah mau bertanya, menurut Abang Pendeta sendiri, kenapa Yesus menekankan pentingnya untuk menerima orang lain yang bukan bagian dari kelompoknya? Menurut Abang Pendeta, kenapa sih orang lain itu kok diterima gitu? Menurut Abang Pendeta, terima kasih. Silakan. Ya, baik, bukan hanya dari cerita atau peristiwa ini. Sesungguhnya sudah banyak juga kisah-kisah yang diangkat oleh Yesus yang mau menyatakan
agar keselamatan itu menjadi milik banyak orang. Ya. Benar, Keselamatan yang universal, ya, setuju. atau yang bersifat pluralis, ya. Jadi bukan hanya tergantung kepada seseorang. Buat apa seseorang itu dikatakan bahwa dia dinyatakan menjadi mendapatkan keselamatan oleh karena identitasnya. Sementara identitasnya itu tidak sesuai dengan perlakuan kehidupan. Ya, benar. Sehingga demikian Yesus melihat jikalau ada orang lain, artinya terbuka untuk banyak orang. Termasuk kalau kita lihat ada seorang ibu yang meminta Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya. Benar. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, Ya, ya. benar. Dari rema-rema itu, bahkan dari yang terbuang itu sekalipun, dia percaya bahwa itu bisa dia butuhkan dan membawa kesembuhan kepadanya. Ya, saya ingat. Jadi di sini mau mengatakan kembali bahwa biarlah kita semakin membawa semua orang. Semakin banyak orang yang hidup seturut dengan kehendak Yesus, maka semakin tercipta juga lah banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya. Demikian. Ya, berarti kalaupun kita mau membuat keselamatan ini lebih universal, lebih meluas lagi, tapi tetap beriman kepada Yesus dong. Oh iya, so Itu pasti ya. Artinya saya menjadi ingat ini bahwa kita meyakini, mengimani bahwa tidak ada keselamatan selain dari Yesus. Ya, oke. Luar biasa Bang Pendeta. Saya lagi mikir-mikir lagi apa pertanyaan lagi. Ya, silakan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa Yesus menanggapi dengan mengatakan bahwa siapa yang tidak melawan kita, ia adalah di pihak kita. Artinya ini kan pertanyaan penting gitu. Padahal mereka sendiri belum datang kan sama Yesus. Kenapa Yesus harus mengatakan siapa yang tidak melawan kita, ia adalah di pihak kita? Itu penting sih menurut saya, itu saya bertanya. Oh, baiklah. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, ya. Bahwa sering sekali ada banyak standar yang ditimbulkan atau ada banyak kriteria yang diciptakan oleh manusia sehingga mengabaikan apa yang sesungguhnya misi atau maksud daripada Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ya, demikian. Jadi seandainya kita menjadi atau membawa penghalang bagi orang lain, saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita ini. Ya, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa terpisah terhadap orang lain, bahkan yang terhadap berbeda agama sekalipun, berbeda keyakinan, atau berbeda budaya sekalipun. Mereka adalah bahagian yang saling melengkapi di dalam kehidupan kita. Itu makanya saya sebutkan tadi, saya awali dengan cara atau pemahaman tentang eksklusivisme tadi. Justru tugas kita adalah membawa banyak jiwa, membawa banyak orang kepada Yesus, ya. Jadi di sini mau mencerminkan bahwa ciri daripada orang Kristen itu harus terbuka dan apalagi menerima orang lain. Ini dia. Jadi murah atau gampang menyerap kebaikan yang sudah orang lain perbuat dan mudah menyalurkan kebaikan juga kepada orang lain. Jadi tidak tunggu kita harus besar dulu dengan identitas kita yang harus wah dulu. Kecil sekalipun kita harus memiliki dampak. Ini yang disebut dengan istilah creative minority, ya. Hal yang kecil sekalipun, ya, komunitas yang kecil pun, ya, pribadi yang kecil pun, tetapi itu harus membawa orang semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Karena Yesus menyambut semuanya. Contoh karya penyelamatannya, ya, di salib. Apakah pengorbanan Yesus di kayu salib itu hanya kepada kelompok orang tertentu? Oh, tidak. Justru karena dunia ini sudah penuh dengan dosa, sehingga tidak memandang siapapun dia, diberikan keselamatan itu. Persoalannya adalah bagaimana orang yang sudah atau yang telah diselamatkan itu menyambut karya penyelamatan yang dihadirkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ini menarik. Atau jangan-jangan Yesus sudah tuntas melakukan karya penyelamatan itu, tetapi persoalannya kita belum tuntas terhadap sesama. Masih membuat sekat-sekat, masih membuat pembatasan-pembatasan, masih memisahkan satu dengan yang lain. Padahal, wah, coba kita bayangkan jikalau di gereja bisa demikian. Saya yakin tidak ada orang Kristen yang demikian. Sama-sama beribadah satu gereja, tetapi sesungguhnya menganggap itu sebagai musuh atau saingan. Saya yakin itu tidak ada. Nah, ini dia. That's the point. Tapi dari kalimat Abang Pendeta tadi saya jadi malah bertanya nih. Tentu kita diingatkan HKBP, tahun Oikumene, keberagaman Oikumene inklusif.
Amang Pendeta. Tadi kan kalau kalau dipikir-pikir berarti ini Yohanes ini kan pelayan. Terus tadi ada yang mengusir setan itu kan berarti kan dia sedang melayani. Nah, menurut Amang Pendeta sendiri apa yang dapat kita pelajari tentang sikap terhadap sesama pelayan yang berbeda denominasi atau berbeda latar belakang? Menurut Amang Pendeta sendiri gimana? Bagaimana kita harus mengambil sikap terhadap hal-hal seperti itu? Iya, baik. Hal ini harus kita bedakan. Ya, jangan kita memaksakan ajaran atau doktrin. Ya. Tetapi back to the Bible. Ya, jikalau kita melihat kepada firman dan maksudnya adalah semakin membawa banyak jiwa mengenal Yesus, mengenal jalan keselamatan, ya tentu di sana persoalannya. Kalau memang hal itu diperhadapkan kepada HKBP, sesungguhnya HKBP harus menjadi proaktif kembali, ya. Proaktif kembali. Mari kita semakin berinovasi, ya, menciptakan banyak sekali hal yang baik yang membuat semua jemaat semakin mendekatkan hidupnya kepada Yesus. Jadi dia bukan hanya mengagumi sekte atau bahagian ini, ya, bukan. Tetapi justru membawa imannya semakin mendekatkan diri kepada dia. Saya sangat tertarik sekali karena kalau kita sandingkan nas ini kepada nas evangelium, ya, Ya, dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8, di sana dibuat judulnya Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya. Kan begitu, ya. Jadi berarti kita terpanggil menjadi pelayan. Jadi pelayan itu tidak mesti harus ditandai dengan hal-hal tertentu. Bahwa hidup kita sehari-hari kita adalah menjadi pelayan bagi sesama, bukan mencari yang terbesar di antara sesama. Ya, ini dia. Ini yang harus kita amati baik-baik. Persoalannya adalah lebih banyak orang tertarik untuk melihat atau membuat dirinya menjadi terbesar daripada sesama. Sangat bangga kan orang sekarang kalau dikatakan, wah kamu hebat. Ya. Saking dipujinya dia berani bahkan mau menyatakan orang lain itu tidak berguna atau tidak baik. Nah, kan begitu. Benar-benar. Jadi kalau sudah demikian, berarti kita tidak memandang lagi akan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, ini. Yang justru kita lihat adalah ego kita kembali tadi seperti murid tadi. Yesus mau memberantas itu semua. Jangan persoalkan antara status, antara siapa yang terbesar, tetapi jikalau kamu mau yang terbesar, dikatakan mari ikut Yesus melakukan dan melanjutkan misi Yesus, membawa kedamaian, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Demikian. Iya. Berarti poinnya adalah bukan tentang siapa yang terbesar, tetapi mau melakukan hal yang besar, yaitu mengikut Yesus, ya, Amang Pendeta. Iya, baik. Abang Pendeta, ini sebenarnya saya pikir ini firman Tuhan agak panjang ini, dan itu kan poin pertama malah dari semuanya, karena kalau kita perhatikan ada dua babak dalam firman Tuhan yang cukup panjang. Yang pertama tadi tentang keeksklusifan yang tidak baik. Tapi yang kedua tuh, Abang Pendeta, tadi saya sudah bacakan di ayat 41. Enggak sih, ayat 42 sampai 50 kan tentang garam. Kita beranjak dulu, tapi nanti kita harus cari benang merahnya nih. Dari tentang seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, baru ayat 42 sampai ayat 50. Benar ya? Ya, kan karena ini ayat 38 sampai 50 kok panjang ya. Nggak cukup ini setengah jam nih. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut. Amang Pendeta, lalu gimana tanggapan Amang Pendeta tentang firman Tuhan dari ayat 42 sampai 50 ini yang di sini saya lihat ada 3 kali pengucapan tentang apa ya? Ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Lalu ini kayaknya tentang perbuatan-perbuatan baik ya. Siapa yang tidak melakukan kebaikan akan lebih baik dipenggal. Aduh, kayaknya ini agak-agak harus bukan disortir sih enggak ya, tapi kayak yang gimana menurut Bang Pendeta? Apakah memang neraka sengeri itu? Kehidupan apa harus yang gimana sih? Silakan Pak Pendeta, boleh kasih penjelasan tambahan. Iya, baik. Kalaupun ini dicerminkan tadi atau diilustrasikan ya tentang keseraman itu, sebaiknya jangan kita mengingat yang seram-seramnya. Ya. Kita mengingat yang indah-indahnya saja. Betul. Ya. Ya, bagaimana dikatakan tadi ya, hidup berdamai ya, menjadi garam dan terang. Nah, di sini dikatakan tadi ya, apa yang menyesatkan diri kita. Kita harus menyadarkan diri kita bahwa kehidupan ini
yang kita alami dan dijalani ini belum akhir daripada semuanya. Ya. Akan ada yang namanya hari penghakiman, ya. Akan ada yang namanya bagaimana mereka dipermuliakan, ya, mendapatkan upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Segala sesuatunya, tugas manusia siapapun dia di dunia ini akan selesai. Tetapi akan berlanjut kembali kepada babak baru bagaimana Allah akan melihat seseorang itu dalam perilakunya, dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, maka karena itu dikatakan ini. Kalau disebut tadi tangan, kaki, ya, mata, ya, ini hanya sebuah ilustrasi saja, kiasan saja, ya. Karena seringkali mata, kaki, tangan membawa seseorang itu menjadi berdosa. Iya, benar. Sering sekali mata, kaki, dan tangan itu membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Ya. Itu sebab dikatakan, ya, jikalau kita mengharapkan akan sebuah kebaikan dalam hidup ini dan kita mengharapkan kehidupan kita kelak mendapatkan upah yang terbaik, maka persoalannya adalah bukan untuk mematahkan bagian tubuh kita, tetapi patahkanlah apa yang membuat kita menjadi berdosa itu. Yang berpotensi bisa berbuat dosa itu, ya. Iya. Iya, benar. Jadi harus diselesaikan dulu hidupnya dengan dosanya. Kalau dia mengharapkan akan sebuah upah yang terindah, ya. Jadi kalau memang kita mengidam-idamkan sebagai salah satu contoh, kalau kita mengharapkan akan sesuatu hal yang baik yang kita hendak miliki, kan ada upaya dari kita supaya itu suatu ketika kita punya, kan gitu. Nah, hal itu juga lah yang harus kita kerjakan. Iman kita, kepercayaan kita itu harus berdampak dan harus terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seperti tadi, maaf, dikatakan di dalam nas evangelium, pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Itu dia, pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Jadi biarlah pertolongan yang sudah kita peroleh dari Tuhan di dalam Yesus Kristus itu semakin menggerakkan kita, ya, menunjukkan kualitas kehidupan kita, ya. Jadi pembahasan atau sebuah anggapan tentang kehidupan surgawi itu bukan sesuatu hal yang diawang-awang, bukan nanti, tetapi saat ini juga, pada masa kehidupan kita di dunia ini, itu juga bisa kita nikmati dan kita alami, kita rasakan bersama. Demikian. Ya, terima kasih Bang Pendeta, luar biasa, ya. Supaya kita nggak ngeri, ingat yang baik-baiknya, bahwa setiap manusia itu tadi yang saya tangkap, ya, yang saya highlight, bahwa supaya kita mendapatkan yang kebaikan itu lakukan kebaikan. Tapi sebaliknya berarti ayat 42 sampai ayat 50 ini adalah satu realita yang kalau kita tidak melakukannya, apapun itu yang berpotensi melakukan dosa, tangan ini bisa melakukan dosa, mata, tapi jangan dipenggal, jangan dipenggal. Iya, ini firman Tuhan gitu. Tapi memang, ya, ini realita juga gitu. Realita dalam firman Tuhan yang memang pendeta, kalau memang, ya, kita tidak melakukan dengan baik, ya neraka akan menyambut, seperti itu. Kurang lebih begitu, ya. Iya, betul. Maka Amang Pendeta, karena sepertinya ada dua topik, sepertinya menurut saya. Tapi ini kan dikhotbahkan dalam waktu yang bersamaan. Ayat 38 sampai 41 tentang apa tadi, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Membuang jauh-jauh konsep eksklusivisme, kan gitu, ya. Yang kedua tentang tubuh ini dipakai dengan baik supaya tidak menerima hukuman, kan seperti itu. Iya, benar. Lalu menurut Pak Pendeta sendiri, apa sih benang merahnya dari dua topik ini untuk kita khotbahkan pada khotbah pertengahan nantinya? Iya, ini menarik sekali karena memang dikatakan tadi ada dua bahagian. Benar. Pertama, ada dari murid Yesus yang mengenyampingkan orang lain, ya. Kemudian mengingatkan kembali tentang kualitas daripada seorang murid itu, ya. Ya, saya melihat yang menjadi benang merahnya itu adalah pada topik daripada minggu kita. Oh iya, benar. Kalau di sana dikatakan topik minggunya adalah pertolongan kita ada dalam nama Tuhan. Jadi pertama, ya, bagi mereka murid itu harus menyadari bahwa mereka adalah yang dipilih. Ya. Ya, Yesus yang memilih mereka
dan Yesus yang telah menyatakan pertolongan kepada mereka, sehingga tidak pantas dan tidak baik jikalau mereka memiliki sikap yang eksklusif tadi, ya. Tapi apa yang harus mereka kerjakan, ya, yaitu membawa semua banyak jiwa mendekat kepada Yesus, dan hal itu nyata ketika mereka mengimplementasikan hidup menjadi garam tadi, ya. Hidup di dalam kekudusan, kebaikan tadi, ya. Bahkan tangan, mata, kaki itu adalah simbol yang mudah membawa seseorang jatuh ke dalam dosa. Sekarang selesaikan itu, tinggalkan itu. Tunjukkanlah yang pertama, kita sudah merasakan pertolongan daripada Tuhan, dan tunjukkanlah pertolongan itu membawa orang lain juga, menolong orang lain juga, supaya semakin menunjukkan perbuatan-perbuatan kehidupannya sebagai dampak daripada iman percaya pada Tuhan Yesus. Itu dia. Ya, makasih Bang Pendeta. Luar biasa ini. Kalau jadikan seminar aja nih kayaknya nggak cukup nih sebentar. Padahal kalau nggak salah ya, khotbah pertanyaan itu kan disebut bahasa Bataknya Jamitana Met untuk menuju hari Minggu. Berarti akan disempurnakan di Jamita Minggu. Tapi ini sendiri yang dijelaskan oleh Pak Pendeta sudah sangat kompleks dan luar biasa sih. Saya sangat aplaus. Bang Pendeta silakan minum dulu Bang Pendeta. Baik. Sedikit dari kita air minum menyegarkan karena saya juga segar nih. Aduh luar biasa. Air kehidupan. Luar biasa Bang Pendeta. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira ada nggak masih yang menurut Amang Pendeta masih kurang belum Amang sampaikan? Kalau saya sih sudah mendapatkan banyak hal nih, tapi siapa tahu ada lagi yang masih. Ini sebelum closing statement Amang Pendeta, ada lagi nggak kira-kira? Iya, saya rasa semuanya sudah kita bicarakan, Iya. ya. Tetapi mari kita pelihara status kita sebagai murid Yesus tadi. Ya, kalau tadi ada protes keberatan daripada murid Yesus, ya, pada waktu itu. Tetapi kita semua sekarang umat Kristiani adalah para murid Yesus juga, atau para pengikut Yesus. Maka mari kita pelihara status kita sebagai murid Yesus, ya, image kita sebagai murid Yesus, itu dia. Kemudian bagaimana itu bukan hanya sebatas identitas atau sebatas label saja, tetapi itu sudah terwujud, ya, ada karya, ya. Sesungguhnya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kalau tadi ada orang yang bisa mengusir setan, ya, membawa seseorang semakin kembali kepada jalan yang benar. Pertanyaan adalah, sudah berapa yang kita bawa juga? Jangan dulu mengusir setan, ya. Atau sudahkah kita mampu menciptakan perdamaian, kebaikan, ya? Kemarin kita baru saja memperingati tentang ekologi. Ya, benar. Kita jangan langsung melupakan itu semuanya juga. Dan itu bukan hanya sebuah perayaan yang hanya 1 minggu saja. Betul. Ya. Tetapi kita juga menjadi penggerak membawa orang lain, ya, mendekatkan hidupnya kepada Yesus, kepada Tuhan dengan mencintai alam dan lingkungannya. Ini harus kita ingat kembali. Jadi saya rasa di sanalah kita harus memelihara akan kehidupan kita, ya, akan status kita, dan kita tunjukkan. Jangan takut untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan terlebih membawa orang semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Itu dia. Ya, terima kasih Bang Pendeta. Jadi saya meng-highlight lagi nih kalimat Bang Pendeta bahwa ini juga mengingatkan khotbah setiap minggu, pertanyaan setiap minggu itu tidak terputus, ya. Iya, Itu harus sambung menyambung, dan itu masih berhubungan erat dengan Jamita minggu lalu. Pasti seperti dong. itu. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Luar biasa penjelasannya ini. Sebelum kita mengakhirinya, seperti biasa, bolehlah Amang Pendeta memberikan satu quote atau satu caption kalau mau buat status ini kan di medsos, atau closing statement lah lebih tepatnya untuk firman Tuhan hari ini yang boleh jadi pegangan kita untuk kita lakukan. Closing statement singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih. Saya mau mengatakan demikian. Not only to have, but how to be. Jangan hanya memiliki status, yang memiliki identitas, tetapi bagaimana kita menjadi. Itu dia. Terima kasih. Not only to have, but
how to be. How to be, ya. Bagaimana kita harus menjadi yang lebih baik lagi. Luar biasa. Aplaus buat Amang Pendeta. Terima kasih buat Amang Pendeta, sukses nanti sebagai MPS dari distrik kita. Semoga bisa menyuarakan suara-suara kebenaran di tingkat HKBP. Amang Pendeta terima kasih untuk hari ini. Amang Inang, Bapak Ibu yang boleh bersama-sama kita juga. Selamat mempersiapkan diri untuk khotbah Partanyangan dalam minggu ini. Buat Amang Inang yang mungkin tidak bertugas dalam khotbah, juga semoga ini boleh menjadi menambah-nambah lagi ya, khususnya nggak Partanyangan. Tapi jangan jadi nggak Partanyangan ya, tapi ini sudah sangat-sangat membantu. Terima kasih buat Amang Pendeta Yosua Togatorop untuk informasi melalui firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini. Amang izin sebelum mengakhirinya, bolehlah Amang Pendeta menutup dalam doa supaya kita boleh sama-sama dikuatkan dalam firman Tuhan. Baik. Baik. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, yang senantiasa menghadirkan pertolongan di dalam hidup kami. Engkau di dalam kasih kemurahan-Mu, terlebih di dalam kehadiran-Mu oleh Yesus Kristus, yang telah menghadirkan sebuah kasih yang sangat luar biasa. Semuanya adalah untuk menuntun seluruh jiwa untuk berbuat baik, melakukan kehendak-Mu, dan mendekatkan hidup ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur bila mana Tuhan senantiasa mengasihi kami dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini, kami pahami semua itu bukan karena kuat kehebatan kami. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami maknai bagaimana Tuhan sedang menantikan akan banyak hal-hal yang baik, menjadi garam, menjadi terang, menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Dan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, biarlah itu membentuk diri kami untuk dapat menunjukkan pribadi kami sebagai pengikut Tuhan yang setia, sebagai murid Tuhan yang sesungguhnya, membawa banyak jiwa untuk mendekatkan hidupnya kepadamu. Mungkin ada dari antara keluarga kami, baik pasangan hidup ataupun anak-anak, yang hidupnya masih jauh daripada Tuhan. Tetapi firman-Mu ini memampukan kami bahwa mereka juga hendak kami bawa, agar mereka juga menjadi pewaris di dalam kerajaan Allah, menjadi memiliki sebuah berkat yang luar biasa lewat anugerah pemberian Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sertai dan pimpinlah seluruh jemaat Tuhan yang ada di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ini, maupun juga saudara-saudara kami yang mendengarkan, yang menyaksikan acara ini di luar daripada distrik ini, bahkan di luar daripada gereja kami. Biarlah kami juga semuanya terberkati oleh firman-Mu. Biarlah juga kehidupan kami semuanya dijamah oleh kebaikan Tuhan. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera, kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terkhusus bagi saudara-saudara kami, bila mana ada dari antara mereka yang tengah bergumul di dalam kehidupannya, baik oleh karena pekerjaan, baik oleh karena pasangan hidup, baik oleh karena keluarga, ataupun bahkan mereka yang sedang bersedih oleh karena duka, ataupun karena penyakit yang ada yang menghampiri hidup mereka. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka, menyelamatkan mereka. Biarlah juga mereka Tuhan persilakan untuk merasakan kebaikan, kemurahan yang daripada-Mu. Dan juga acara ini, pembawa acara dan juga Amang Preses beserta dengan Amang Sekretaris Distrik, biarlah mereka juga Tuhan urapi, Tuhan sertai untuk tetap membawakan, menyuarakan firman Tuhan melalui media ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Ya, terima kasih yang mau lihat ya Amang Pendeta. Ya, hari ini dengan sukacita kita akan mengakhiri podcast sermon kita
khususnya pembahasan tentang epistel. Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita dan boleh tetap setia menyaksikan ini. Akhir kata saya Pendeta Sipe Hutapea dan narasumber kita Pendeta Yosua Togotoro. Kami pamit undur diri. Tetap saksikan channel YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Ada renungan harian setiap hari dan ada podcast lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.